Setelah memahar pusaka berkhodam, klien saya ini malah bercerai dengan istrinya. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan pusaka khodam yang dimaharkannya? Nah, berikut ini adalah cerita jelasnya ya, saudaraku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi bersama saya Abah Romdoni, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan lagi salah satu klien saya yang memahar pusaka berkhodam. Nah, yang mana ada kecocokan sehingga memberikan manfaat lebih ya kepada klien saya ini. Nah, sebut saja namanya klien saya ini adalah Mas Bima ya, Mas Bima. Ya, Mas Bima ini merupakan mantan karyawan pabrik ya, yang sudah terkenal. Terus kemudian Mas Bima ini terkena PHK ya di waktu pandemi tahun lalu. Kasihanlah ya. Yang mana sekarang ini berprofesi sebagai peternak ayam dan juga pedagang ayam potong ya, di salah satu pasar daerah di Jawa Timur. Nah, dia waktu itu memahar keris pusaka Om Yang Jimbe. Nah, dengan hajat ingin melaraskan usaha ayam potongnya ini. Nah, Mas Bima ini bisa dibilang jarang di rumah ya. Nah, bukannya jarang, namun dia ini di rumah hanya sebentar saja ya. Karena rumah yang dia tempati ini cukup jauh dari kandang peternakan ayam yang dia miliki. Dan juga jauh dari pasar yang dia tempati untuk berjualan ayam potong. Nah, jadi waktu dia itu belum memiliki karyawan ya, beliau ini ya wirawiri lah ya. Dia ini sering wirawiri sendiri lah. Nah, sehingga jarang di rumah. Nah, jika di rumah pun ya lebih sering untuk istirahat dan setelah itu pergi bekerja lagi. Ya, pokoknya seperti itu ya, kegiatannya. Nah, Mas Bima ini bercerita ya, sering bermimpi bahwa istrinya itu pergi ya. Kadang mimpinya ini istrinya itu sedang makan di suatu tempat juga ya, kadang sedang di dalam ruangan kamar ya. Yang mana dalam mimpinya ini istrinya itu sedang bersama seorang pria. Nah, dari penuturan mimpi ini sering dialaminya sekitar 2 bulan ya. Lalu setelah 4 bulan beliau ini memahar pusaka keris Om Yang Jimbe dari saya ya. Namun Mas Bima ini selalu berpositif thinking ya. Tidak pernah beranggapan bahwasanya istrinya ini akan selingkuh. Ya, namun ketika Mas Bima ini mendengar laporan dari beberapa orang yang mengaku ya melihat istrinya pergi bersama seorang pria. Nah, dia mulai curiga. Nah, sehingga pada suatu saat ketika Mas Bima tidak pulang ke rumah karena harus menjaga peternakannya, nah Mas Bima ini bermimpi ya istrinya itu sedang bernyanyi ya, atau karaokean ya di sebuah tempat gitu ya. Mimpinya seperti itu. Nah, waktu itu menunjukkan jam 8 ya, jam 8 malam dia itu bermimpi dan langsung bergegas pulang ya ke rumah karena handphone istrinya itu tidak aktif ketika ditelepon. Lalu pukul 10 sampai rumah dan ternyata benar ya, rumahnya itu sepi, tidak ada orang. Nah,
lalu dia itu mendapatkan firasat bahwa dia itu harus pergi ke sebuah tempat karaoke yang mana tidak bisa saya sebutkan namanya, ya, mohon maaf. Dan ternyata benar, saudaraku. Ketika sampai parkiran, Mas Bima ini memergoki istrinya, ya, baru mau pulang bersama selingkuhannya. Dan akhirnya ada percekcokan pun terjadi di sana. Nah, lalu singkat cerita, Mas Bima ini menceraikan istrinya karena ketahuan selingkuh ini. Akhirnya diceraikan istrinya. Nah, di sini khodam dari Keris Om Yang Jimbe itu memberikan petunjuk, ya, atau kejadian yang dimana Mas Bima ini tidak ketahui. Ya. Nah, melalui apa, Bah? Ya, melalui mimpi tadi, ya. Di mana dia itu tidak menyadari bahwa selama 2 bulan ini istrinya selingkuh di belakangnya. Nah, di mana Mas Bima itu sedang berjuang, ya, merintis karir. Setelah di PHK, malah istrinya bermain hati. Astagfirullah. Ya, tentu sebagai khodam, ya, sebagai khodam yang patuh kepada tuannya, ya, khodam dalam Keris Om Yang Jimbe ini memberikan tahu kepada Mas Bima, ya. Dan alhamdulillah sekarang ini usaha Mas Bima, ya, sudah berjalan baik, gitu, ya. Dan sekarang ini dia itu memiliki beberapa karyawan yang bisa dia percaya, ya, untuk membantunya, ya, walaupun memang saat ini Mas Bima itu belum menikah lagi, ya. Namun saya yakin lah, Mas Bima ini baik orangnya, dia akan segera mendapatkan atau menemukan jodoh yang terbaik dan juga segera mendapatkan momongan. Amin, Allahumma amin. Nah, saya rasa cukup itu dulu, ya, yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Nah, lalu jangan lupa Anda untuk subscribe channel Abah Romdhani ini, karena masih banyak sekali video menarik yang saya untuk Anda lewatkan. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.